Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Seperti biasa, kami selalu mengadakan penyurveian, monitoring tanaman padi yang khusus. Pemupukan menggunakan pupuk organik fermentasi pelet dan masih dalam uji coba atau testimoni. Dan kali ini saya nanti akan sepilkan ya hasil sementara pertumbuhan tanaman padi yang pemupukannya khusus menggunakan pupuk organik fermentasi pelet sekali tabur atau sekali pemupukan. Dan pupuk organik ini masih dalam uji coba atau testimoni. Lokasi lahan sawah di Kebumen, Jawa Tengah. Oke lur ya, langsung saja kita sepilkan tanaman padi atau pertumbuhan tanaman padi jenis padi Besti. Jenis padi Besti ya. 22 Januari 2026. Oke lur, silakan diperhatikan pertumbuhan demi pertumbuhan tanaman padi ini ya. Kita sebenarnya udah sampai nih di titik lokasi lahan sawah. Sedikit saya nanti kita akan melihat warna daun ya. Sementara kita lihat dulu ya. Kita jalan aja dulu. Nanti dikira yang bagus-bagus saja ya dalam melakukan penyurveian atau pengambilan gambar ya. Kita lihat dulu. Ini berumur 60 hari lebih ya. 60 hari lebih. Jenis padi Besti. Ya sedikit memberikan keterangan ya terkait atau dengan tanaman padi tersebut. Ini tanaman padi ini perdana atau pertama kali ya tanam padi jenis padi Besti. Berumur 60 hari lebih. Sekitar 68 atau 66 hari lah kurang lebih. Dan pemupukannya ini khusus menggunakan pupuk organik. Juga saya ingin sedikit memberikan keterangan daripada fungsi pupuk organik ini ya. Fungsi pupuk organik ini fermentasian, pupuk organik pelet, berbentuk pelet tabur, melinti-melinti ya. Fungsi yang pertama adalah untuk mengurai tanah, pembenah tanah, penggemburan tanah. Itu satu. Dan yang kedua, ini sudah ada perangsang buah atau pemancing buah. Mengurangi tumbuhnya gulma. Mungkin sedulur tani bisa membedakan ya antara pupuk organik kompos dengan pupuk organik fermentasian. Itu bahan bakunya sudah jauh berbeda. Kalau pupuk organik kompos itu pupuk kandang langsung ditabur. Tapi kalau pupuk organik fermentasi ini ada beberapa komposisi yang harus dipadukan menjadi satu. Ya. Dipadukan menjadi satu. Seperti itu. Contohnya satu. Untuk pupuk organik ini yang masih uji coba atau testimoni, ini bahan bakunya satu, ohai kambing khusus. Dua, kotoran kelelawar. Ketiga, zeolite bitterness. Yang keempat, dolomit. Yang kelima, E4. Dan rempah-rempahan ya, rempah-rempahan alami. Dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan keseluruhan komposisi. Ya. Yang terpenting adalah pembuktian. Pembuktian dari pupuk organik tersebut yang masih dalam skala uji coba.
Yuk langsung saja ya Lur ya. Kita lihat pertumbuhan demi pertumbuhan. Saya akan mulai dari bawah. Set. Silakan diperhatikan teman-teman di bidang pertanian ya. Ini banyak sekali di grup warna daun ya, menjadi pro dan kontra, ataupun teman-teman ini apa namanya ya, ingin solusi antara daun kuning ya, daun yang kuning pada tanaman padi. Sebenarnya untuk daun kuning ya, contohnya ini ya, ini ngelaras garing ya, ini sebenarnya tidak masalah ya, ini sebenarnya tidak masalah Lur ya teman-teman ya. Yang terpenting ini dilihat dari dapuran pertumbuhan. Ini daun lama Lur, ngelaras kuning ya, ngelaras kuning, ini tidak masalah ya. Yang terpenting adalah dapuran atau pohon. Saya sepilkan dari bawah ya, naik ke atas, naik ke atas, sama. Ini udah mulai gendut karena sudah berumur 60 hari lebih ya, sudah mulai gendut-gendut ya. Geser lagi, kita lihat. Pertumbuhannya cukup bagus, alhamdulillah ya. Ini murni pemupukan khusus organik, fermentasi pelet sekali pemupukan ya. Tapi mohon maaf sekali lagi ya teman-teman di bidang pertanian, perbedaan jangan dijadikan perpecahan, perbedaan jangan dijadikan permusuhan, dan jangan saling menjelek-jelekan satu produk dengan produk yang lain ya. Tujuannya satu, itu apa yang kita tanam, apa yang kita gunakan ini mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Juga hemat tenaga, hemat biaya pertanian, karena pupuk organik ini hanya sekali pemupukan sebelum tanam padi. Setelah lahan sawah ini siap tanam padi, pupuk tersebut taburkan terlebih dahulu. Biarkan 2 atau 3 hari sembari menunggu benih padi siap ditanam atau siap dicabut. Pupuk organik ini taburkan aja dulu ke lahan yang siap tanam padi ya. Kemudian selang 2 atau 3 hari kita tanam padi. Sangat praktis, hanya sekali saja ya. Hanya sekali saja, tidak ada pemupukan untuk kedua kali. Tentu harus ada perawatan. Setiap apa yang kita tanam kita pasti harus merawat. Penambahan nutrisi apa ya gitu ya, spray apa fungsinya itu kan sudah masing-masing fungsinya. Baik untuk penanganan hama, hama daun, hama wereng dan lain sebagainya. Ya, ini yang terpenting. Jadi jangan hanya mengandalkan pupuk, tapi kita harus menjaga, merawat. Cara perawatannya bagaimana supaya hasilnya lebih baik dan lebih bagus ya teman-teman ya. Yuk kita jalan lagi, kita lihat lagi. Tidak kalah dengan pertumbuhan yang menggunakan pupuk urea atau pupuk kimia ya, ini ada pembatas, saya sepilkan. Yang katanya menggunakan pupuk organik ini lambat ya, lambat. Tapi ini adalah fakta real. Pertumbuhannya tidak kalah dengan yang menggunakan pupuk kimia atau urea. Ini yang ini ya. Ini urea kimia. Ini khusus organik. Bahasa wong tani tanggane meratak ya melu meratak.
tanggane melencuti, ya melu melencuti pertumbuhan tanaman padinya. Terus di mana perbedaannya? Perbedaannya di mana, Lur? Coba saya ingin tanya. Ini fakta berbicara di lapangan langsung ya. Ini khusus organik. Geser. Ini non organik ya. Meratak ya pada baik, melencuti iya pada baik melu melencuti. Pada saat panen ya ikut panen. Terus di mana? Ya. Oke, kita kembali lagi. Silakan diperhatikan ya, teman-teman. Jenis padi ini besti, Lur. Ya. Untuk punya tetangga ya kita nggak tahu, ini punya tetangga. Ya. Kita sepilkan lagi dari bawah. Kita tadi dari tempat yang berbeda, ini yang berbeda lagi ya. Silakan diperhatikan teman-teman ya di bidang pertanian. Daun ngelaras, daun garing. Sebenarnya ini tidak masalah ya, saya berkali-kali memberikan informasi. Daun yang laras, yang garing, silakan diperhatikan. Ini daun lama. Ya. Yang terpenting adalah dapuran. Dapurane dari bawah diperhatikan. Bertumbuh dengan baikkah atau tidak? Naik ke atas. Ya. Saya sepilkan nih. Dilihat dari dapuran. Mantap. Ini tanam hanya 2 benih padi. Atau ini tanam. Ini kalau kita hitung sekitar 35-an lebih anakan. Ini berbicara fakta, berbicara di lapangan, Lur. Ya. Jadi teman-teman di grup di petani padi Kebumen, mohon maaf sekali lagi, kalau ingin memberikan atau ingin saran dari teman-teman di grup petani padi Kebumen, tolong disepilkan tanaman padinya, jangan hanya tulisan. Jadi teman-teman bisa melihat, memberikan saran, memberikan masukan. Ya. Dan satu lagi, pro dan kontra, perbedaan, jangan dijadikan perpecahan atau permusuhan. Apalagi menzolimi sesama teman, menzolimi sesama petani. Menjelek-jelekan satu produk dengan produk yang lain. Ya. Jangan sampai. Hukum alam itu nyata. Ya. Karma itu nyata. Jangan sekali-kali menzolimi seseorang. Ya. Ini hanya memberikan masukan-masukan kepada teman-teman ya. Jangan sekali-kali menjelek-jelekan satu produk dengan produk yang lain. Apalagi menzolimi. Hukum tabur tuai itu nyata. Ya, mohon maaf sekali lagi. Kembali lagi kita sepilkan tanaman padi yang khusus organik. Pemupukannya. Dan saya selalu sendiri dalam melakukan penyurveian tanaman padi, ya, tidak melibatkan orang lain. Tapi saya kadang-kadang mengajak pemilik lahan sawah, tergantung pemilik lahan sawah ini punya waktu apa tidak, ada kesibukan atau tidak. Itu ya. Kadang-kadang pemilik lahan sawah ada acara, jadi nggak bisa, ya saya sendiri sajalah, nggak apa-apa. Yang penting sudah dapat izin dari pemilik lahan sawah. Seperti itu. Ini yang kemarin saya sepilkan pada tanggal 6 Januari 2026. Ya, kali ini saya sepilkan lagi pemantauan tanaman padi yang khusus organik, dan organik ini masih dalam skala uji coba. Ini yang ada di belakang saya, Lur. Mantap, jenis padi Besti. Berumur 66 hari kurang lebih ya. Ini. Mantap. Salam satu pertanian.
anakannya cukup bagus, banyak. Pertumbuhannya sehat. Oh ya, kalau menggunakan pupuk organik, ini warna daun tidak bisa seperti menggunakan pupuk kimia ya lur. Karena ini organik. Ya. Karena ini organik. Hijaunya hijau daun pring. Tidak bisa hijau langes atau hijau banget. Ya. Ini. Dan standar dari Dinas Pertanian untuk warna daun itu sebenarnya tidak perlu hijau banget atau hijau lumut. Ya. Dan rekomendasi dari Dinas Pertanian ini kalau warna daun hijau banget atau hijau langes, ini rawan dengan hama. Karena hama suka dengan warna daun yang hijau lumut, hijau banget. Silakan. Kalau tidak percaya, tanya-tanya sama Dinas Pertanian apakah betul atau tidak. Yang diutamakan daun itu tidak hijau lumut atau hijau langes, silakan ya. Dan untuk pertumbuhan tanaman padi organik ini warna daun tidak bisa hijau banget ya lur, atau hijau lumut seperti ini. Ini non organik, sama. Artinya pertumbuhannya juga sama ya, pertumbuhannya. Sebelah ikut panen, urea, poska, organik juga ikut panen. Ini adalah bukti kita berbicara di lapangan. Anakannya cukup bagus, jenis padi besti untuk pertama kali. Ya, silakan diperhatikan ya teman-teman ya. Saya sepilkan nih dari bawah sampai atas. Ya, geser lagi. Oh ini sebenarnya ini udah gendut-gendut ini karena sudah berumur 60 hari lebih. Nih. Nih. Ini organik khusus lur. Ya mohon maaf, pemukanya khusus organik. Ini tanam hanya 2 batang. Ya, anakannya cukup bagus, banyak. Mantap. Oke lur, demikian yang dapat saya informasikan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Perbedaan jangan dijadikan permusuhan atau perpecahan. Ya. Kebumen 22 Januari 2025. Ini pertumbuhan tanaman padi yang khusus organik pemupukannya. Hanya sekali pemupukan. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pertanian. Mantap. Bukti lur, bukan janji. Pupuk organik fermentasi pelet sekali pemupukan. Dan masih dalam uji coba atau testimoni. Gemoy. Dapurane gemoy, mantap. Jenis padi besti. Lokasi di Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Weh, dapurane gemoy, mantap. Dilihat dari atas. Itu ngerembakah. Mantap.